Rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna menjadi prioritas pemerintah menyusul ketegangan antara Indonesia dan Cina yang terjadi di perairan kawasan itu. Ketegangan tersebut terjadi saat Cina menerjunkan kapal patrolinya mendekati kapal perang Indonesia yang sedang menggiring kapal Han Tanqiu 19038 yang tengah mencuri ikan di perairan Natuna. Ketahui wilayah perairan tersebut merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan pembangunan pangkalan tersebut akan disegerakan guna mencegah kejadian serupa. Selain itu, Gatot menambahkan rencana pembangunan pangkalan militer juga akan diprioritaskan di beberapa pulau terluar Indonesia. Pulau-pulau yang menjadi prioritas adalah Natuna, kemudian Pulau Morotai, Pulau Biak, Pulau Siumak, Pulau Somlaki, kata Gatot kepala wartawan di Balai Sudirman Tebet, Jakarta Selatan. Tentara Nasional Indonesia telah mengirimkan 5 KRI dan 1 pesawat CN untuk mengintai pencuri ikan dari Cina kembali mencuri di perairan Indonesia. Gatot memastikan kapal perang Indonesia terus berpatroli hingga saat ini. Jadi di perbatasan ada Guspur Laut Barat selalu patroli di sana. Itu yang sudah ada di sana, hanya KRI berganti-ganti, lanjut dia. Tak hanya menambah armada untuk berpatroli, TNI juga akan membangun pangkalan drone untuk mengawasi keberadaan kapal-kapal yang memasuki wilayah ZEE Indonesia. Bagi Gatot, pembangunan drone base tersebut harus dilakukan secepatnya. Republik Indonesia dan Amerika Serikat bakal bersatu jaga Laut Cina Selatan. Indonesia dan Amerika Serikat meluncurkan dialog strategis untuk bekerja sama dalam isu-isu yang mencakup mempertahankan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Mengutip Reuters, hal ini disepakati Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi pada Selasa. Di dalam pertemuan tatap muka keduanya di Washington, Indonesia adalah mitra demokrasi yang kuat bagi Amerika Serikat. Kami bekerja sama di banyak bidang yang berbeda, kata Blinken. Hal senada juga diamini Menlu Retno yang menyebutkan kepada Blinken bahwa kemitraan yang kuat dengan Indonesia akan menjadi aset utama untuk meningkatkan keterlibatan Gedung Putih di kawasan Asia Tenggara. Adalah harapan saya dan pemerintah Indonesia untuk memajukan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, katanya. Washington sudah lama berupaya mengekang pengaruh Cina yang semakin besar di lautan yang kaya hasil alam itu. Cina sendiri mengklaim hampir 90% LCS dengan konsep garis putus-putus yang membuatnya kerap tegang dengan negara ASEAN, termasuk Republik Indonesia Utara Natuna. Republik Indonesia dan Amerika Serikat telah membangun pusat pelatihan maritim baru senilai 3,5 juta atau setara 50 miliar di wilayah Batam, Kepulauan Riau pada bulan Juni lalu. Hal ini untuk membantu mengamankan situasi di LCS. Sebagai sahabat dan mitra bagi Indonesia, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung peran penting Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional dengan memerangi kejahatan domestik dan transnasional, kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim kala itu. Dalam era Presiden Joe Biden terjadi beberapa ketegangan militer antara Washington dengan Beijing. Awal bulan lalu, Cina mengirimkan pesawat tempur siluman ke LCS setelah mengecam aksi Amerika Serikat yang mengirim kapal USS Curtis Wilbur untuk memasuki perairan yang diklaim oleh Beijing.